Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Masalis Satria dimanapun sedulur berada yang insyaallah dimuliakan Allah. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara atau tutorial untuk pengobatan transfer penyakit goib seperti guna-guna, santet, sihir, teluh, ataupun semua jenis penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan bangsa jin-jin fasik ya, atau bangsa gaib yang biasanya ini timbul karena keserakahan manusia, kedengkian manusia, atau ya kebencian seorang manusia yang merasa tidak suka dengan kita ya, maka dikirimlah penyakit-penyakit seperti ini. Baik, bagaimana caranya? Ajak kalian tetap subscribe, like, and share, dan ikuti terus perkembangan channel Dimas Ali Satria. Sejatinya penyakit yang kita derita, yang kita alami, baik itu penyakit medis maupun non medis, insya Allah pasti ada obatnya. Dan jika Allah paring obat hanya sekedar air putih saja, itu bisa menyembuhkan ya. Tetapi ya, jika melalui pengobatan apapun baik secara medis maupun non medis tetap tidak ada kesembuhan, berarti sudah menjadi takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan seorang manusia untuk kembali kepadanya ya. Jadi bukan karena obatnya tidak manjur, bukan karena doanya tidak manjur, bukan karena amalnya tidak ampuh ya, tetapi memang sudah waktunya dan sudah tidak bisa ditolong lagi karena waktunya sudah habis, seperti itu. Jadi sebagai kita orang yang juru sembuh biasanya kan, maka tidak bisa menjamin kesembuhan kepada pasien ya. Tidak boleh dan tidak akan pernah dan tidak harus dan tidak bisa kita menjamin kesembuhan kepada pasien. Kita sebagai manusia, sebagai ahli pengobatan alternatif maupun yang medis, itu hanya bisa berusaha ikhtiar sesuai dengan keilmuan yang kita pelajari, begitu sedulur. Jadi nanti di lapangan ini, jika sedulur melakukan pengobatan ini, jangan pernah memberikan jaminan kesembuhan ya. Dan yang perlu diingat, ketika kita akan melakukan pengobatan, kita jangan fokus ke amalan, ke ilmunya, ke kunci ilmu, atau ke apa yang kita baca. Tetapi kita harus fokus untuk bertawakal, untuk memohon ya. Memohon ya, bersandar diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Untuk tata cara daripada teknik pengobatan transfer penyakit. Transfer berarti memindahkan penyakit ya ke daun ya. Tadi transfer penyakit goib ke daun. Jadi sedulur, metode ini menggunakan keilmuan ilmu transfer penyakit gaib ke daun. Jadi ada ilmunya khusus ya. Jadi ilmu yang sebuah program yang ada di Yayasan Satria Cirebon yang harus sedulur ijazahi ya, atau ambil programnya secara khusus. Jadi tidak gratis. Ada di katalog WA. Di katalog WA di Yayasan Satria Cirebon, di kontak video ini. Itu bagi yang mungkin berminat dengan ilmu ini, silakan nanti bisa menghubungi saya di Masalis Satria di kontak person Yayasan Satria Cirebon. Kemudian untuk proses atau tata cara praktiknya, ketika kita mentransfer penyakit gaib, orang yang terkena santet, guna-guna, teluh dan lainnya, ditransfer ke daun,
Maka sangat simpel sekali dulu, dan sebenarnya sangat mudah dan bisa dipraktekkan siapapun yang sudah memiliki ilmu ini. Pertama, nanti kita siapkan dulu daun ya, 1 daun, atau jika di situ area sakitnya ada beberapa area yang sakit ya bisa beberapa daun. Tapi kalau hanya 1 sakitnya, mau letaknya di bagian perut, berarti 1 saja cukup. Daun apa saja? Pokoknya daun yang dari tumbuhan hidup ya, jangan daun dari plastik ya, tapi yang dari tumbuhan hidup. Siapkan daun, kemudian kita olesi daun ini dulu ya, kita olesi dengan minyak non alkohol seperti minyak jafaron atau minyak misik ya, ataupun minyak kasturi ya. Kita olesi full sampai di daun ini, sampai semua diolesi dengan minyak. Kemudian setelah itu kita tempelkan daun ini ke bagian yang sakit, umpamanya bagian yang sakit ya, tempelkan ke bagian yang sakit, tempelkan. Nah, mana bagian sakit, apakah di kaki, di tangan, atau di kepala, atau di punggung, atau di perut, terserah. Pokoknya ditempelkan di bagian yang sakit, tempelkan. Nah, setelah itu silakan sedulur baca kunci ilmu transfer penyakit gaib ke daun ini sebanyak 100 kali. Gampang ya. Kunci ilmunya sangat pendek sekali sedulur, jadi sangat pendek dan mudah dibaca. Jadi nggak akan lama untuk membacanya 100 kali juga, sangat pendek ya, itu sedulur. Nah, setelah membaca kunci ilmu sebanyak 100 kali, silakan sedulur tiupkan ke daun yang tadi menempel di bagian tubuh pasien atau orang yang sakit, ditiupkan 3 kali. Nah, saat meniup ini sedulur harus tahan napas. Tarik napas, setelah dapat 100 bacaan, tarik napas, tahan, tiupkan ke daun yang menempel di bagian tubuh yang sakit, orang yang sedang menderita kena santet dan lainnya. Tuh. Nah, setelah itu, setelah ditiup, didiamkan daun ini selama 5 menit. Bisa pakai jam atau bisa perkiraan, bisa. Ini 5 menit menempel di badan ini, silakan dibiarkan 5 menit. Ya. Nah, setelah selesai 5 menit, ambil daunnya, kemudian kita bakar daun ini, dibakar ya sampai habis. Insya Allah secara otomatis penyakit gaib yang ada di tubuh pasien atau orang yang menderita penyakit gaib ini akan sirna dan sudah pindah ke daun ini dan sudah dimusnahkan dengan dibakar. Sirna, hilang, dan insya Allah jika masih ada umur, Allah paring diberikan kesembuhan. Itu sedulur. Lakukan cara ini sedulur beberapa kali jika ada bagian-bagian anggota tubuh yang lain juga mengalami sakit. Bisa dipraktekkan juga dengan cara yang sama. Tuh, ya. Karena kadang-kadang orang yang kena santet kan nggak satu bagian tubuh yang merasa sakit, ada 2 atau 3 ya. Ada bagian perut yang sakit, kadang-kadang bagian kepala. Nah, itu semua dilakukan proses pentransferan melalui daun ini sedulur ya. Begitu tentang cara praktek mentransfer penyakit gaib melalui media daun ya. Jadi bagi siapapun baik muslim maupun non muslim bisa memiliki ilmu ini, silakan. Bagi yang berminat, ada program pribadi untuk diri sendiri, program guru bisa menurunkan ke orang lain dengan level pribadi, dan program guru bisa menurunkan ke orang lain dengan level guru. Silakan pilih yang mana yang mampu dan diinginkan. Yang penting di sini adalah keyakinan, kemantapan, dan keikhlasan saat kita mengamalkan ataupun mengambil sebuah keilmuan, apalagi nanti untuk praktek di lapangan. Jadi jika belum mantep, belum siap, apalagi masih ragu, saya sarankan jangan dulu, terus dulu. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.